Halo teman-teman seller Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Atau mungkin ya teman-teman dari penjual marketplace lain juga boleh ya mampir di channel saya. Dan lihat teman-teman yang baru pertama kali join di channel saya, kenalin, saya Burhan Alfian Muktamar dan saya juga salah satu seller juga. Dan di channel saya ini saya pengen berbagi edukasi tentang pengalaman saya yang udah saya jalanin di marketplace seperti apa. Barangkali juga teman-teman nanti bisa ada sedikit ilmu secercah cahaya itu ya yang bisa diterapkan meskipun itu hanya sedikit aja gitu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya itu mau sharing. Kalau kemarin di video yang lalu tentang bagaimana kita itu menentukan tujuan dalam beriklan, kan saya sempat menyinggung soal yang namanya budget iklan. Jadi iklan itu kan emang bagus tapi tidak wajib. Makanya untuk membatasi hal tersebut kita butuh yang namanya budget iklan. Nah, kali ini saya mau sharing tentang budget iklan. Nah, khususnya adalah bagaimana sih cara saya itu untuk menentukan budget iklan. Jadi gimana caranya untuk kita itu menentukan budget iklan kita? Tentunya biar iklannya itu budgetnya adalah optimal. Optimal itu berarti ya tidak terlalu tinggi ataupun juga tidak terlalu rendah. Jadi di titik yang di sini itu dikiranya adalah optimal. Dan ini itu nanti yang saya sharing adalah apa yang biasa saya gunakan. Jadi teman-teman misalkan nanti nggak cocok dengan hal itu ya nggak apa-apa, it's fine. Jadi teman-teman juga bisa mengcompare dengan cara yang lain, mana yang lebih cocok dan mana yang teman-teman itu lebih suka tentang budgeting iklan itu seperti apa. Oke, gitu ya. Jadi kita akan bahas mungkin ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak banget, yang penting masuk dan teman-teman bisa paham apa yang saya maksud dan bisa berpikir tentang budgeting itu secara terstruktur ya, secara terstruktur berpikirnya biar tidak salah langkah dalam pada saat beriklan. Oke, pertama sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita pertama dulu nih tentang kenapa harus melakukan budgeting atau iklan. Itu harus kita batasi jumlah biaya yang akan kita gunakan untuk beriklan. Karena teman-teman, sebenarnya kemarin pada saat saya itu teman-teman itu mendapatkan sebuah sales ya kan, itu kalau saya sukanya akan memotong sebagian itu digunakan untuk nge-push supaya salesnya itu nanti tambah tinggi lagi di bulan selanjutnya gitu ya. Dan fungsi dari budget itu adalah untuk membatasi penggunaan biaya supaya saya itu kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan, atau teman-teman itu biasanya menyebutnya boncos gitu ya, atau ya boncosmologi ya, boncosmologi. Jadi biar uang yang kita keluarkan, kita spend itu kalau misalkan tidak sesuai dengan skenario kita mau, itu sudah sesuai dengan budget. Artinya saya memang sadar betul akan mengeluarkan sejumlah cash ya kan, sejumlah rupiah itu berapa untuk nge-push traffic di periode selanjutnya gitu ya. Jadi kita butuh, tapi kita kan butuh pengaman, butuh stop loss lah ya. Kita butuh stop loss. Jadi kalaupun nanti itu kita rugi, berarti keuangan itu masih sehat. Keuangannya itu masih sehat. Karena yang boncos atau biaya iklan yang dikeluarkan, misalkan itu nggak sesuai dengan skenario, itu tidak sampai membuat usaha kita itu merugi gitu. Jadi tetap bisnis kita itu masih profit dari sisi laporan keuangannya. Dan kita sadar betul uang yang kita keluarkan, jangan sampai kita itu mengeluarkan sebuah angka nominal tertentu tapi kita nggak tahu uang itu keluar berapa gitu ya. Jadi ini lebih kayak membatasi aja, kenapa kita harus budget, membatasi biaya yang kita keluarkan untuk membantu meningkatkan penjualan selanjutnya. Karena teman-teman, penjualan itu ya kita tingkatkannya itu juga bertahap gitu ya, bertahap, dia semakin naik gitu. Jadi tidak langsung tinggi banget kayak gitu. Ini takutnya kalau kayak gini nanti dia pasti ada koreksi. Tapi kalau kita pelan-pelan naiknya kayak gitu, itu biasanya lebih tahan lama nanti. Jadi emang benar kenaikannya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung budget iklan? Ini sebenarnya saya udah sering banget ya untuk sharing hal ini gitu, tapi mungkin barangkali ada yang masih bingung atau mungkin ada
viewer baru ya kan, yang belum tahu gimana mas kita iklan itu harus berapa kan gitu kan, iklan itu harus berapa ya kan mas, karena setiap kali ketemu iklanmu berapa pasti ditanyain iklannya berapa ya, sebulan berapa iklannya, kayak gitu terus ditanyain. Nah sebenarnya di sini saya mau sharing tentang strategi saya itu mengeluarkan budget beriklan. Jadi teman-teman biar nggak boncos. Nah pertama saya itu akan berbasis pada yang namanya laporan keuangan. Oke. Nah laporan keuangan itu tergantung teman-teman punya atau tidak. Ya, punya laporan keuangan nggak? Yang tiap bulan gitu. Jadi laporan laba rugi. Kalau saya karena punya itu saya biasanya mengambil 10% dari net profit atau laba bersih. Ya. Atau laba bersih. Jadi setiap bulan saya itu laba bersihnya itu berapa, dan rata-rata saya akan mengambil sekitar 10% dari laba bersihnya itu saya gunakan untuk budget promosi. Ya, jadi misalkan nih bulan lalu duit saya itu adalah 20 juta ini penjualannya, omset laba bersihnya gitu. Ya udah saya ambil 10%-nya untuk biaya promosi yaitu 2 juta. Nah nanti 2 juta biaya promosi ini baru saya alokasikan. Berapa yang buat iklan itu terserah, berapa yang buat voucher. Nah tergantung dari istilahnya itu penyakit toko masing-masing gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya mas, aku nggak punya laporan keuangan nih. Ya sudah, karena kan di Shopee itu kan ada yang namanya bisnis saya. Ada yang namanya bisnis saya, dan di situ teman-teman bisa melihat omset penjualan. Nah oke. Nah, biasanya di sini itu kalau misalkan teman-teman gak ada laporan keuangan, teman-teman bisa mengambil 3-8% kali omsetnya. Omset teman-teman itu berapa? Nah, misalkan, tapi ini juga tergantung dari margin profitnya teman-teman. Misalkan nih, margin profitnya kan diambil 38%. Rata-rata kan teman-teman misalkan margin profitnya itu kan rata-rata mungkin di 20% atau 30%, atau mungkin ada yang gede sampai 50% gitu kan margin profitnya. Dan kalau saya bilang kayak gini itu bener-bener dari harga jual ya. Misalkan harga jualnya 100.000, kemudian kalau HPP-nya itu 80.000, berarti kan untungnya adalah 20%. Kalau HPP-nya itu 70.000, berarti untungnya itu kan 30%. Kan? Kalau HPP-nya 50.000 ya untungnya 50% gitu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu margin profit teman-teman itu ikhlasnya berapa untuk ngambil digunakan untuk dana promosinya gitu ya. Kalau saya biasanya ngambil di 3-8%. Tergantung bulannya itu bagus apa enggak. Kalau pas bulan-bulan bagus saya biasanya ngambil 8% dari omset saya. Misalkan omset saya, karena margin saya biasanya mungkin di angka 30-50% gitu. Jadi kalau saya ngambil 8% dari omset itu biasanya lebih aman lagi gitu ya. Jadi ketemulah nanti nominalnya berapa rupiah per bulannya ya kan. Ingat ini kan omset sama laba bersih ini kan per bulan. Kemudian nanti tinggal dibagi 30 hari kalau pengen tahu budget hariannya. Kalau pengen tahu budget hariannya ya tinggal dibagi aja 30 harinya berapa gitu ya, per hari nanti ketemu. Oke gitu ya. Jadi dilihat dari laporan keuangannya itu berapa. Kalau misalkan punya laporan keuangan laba rugi di tiap bulan, itu teman-teman paling enak pakai ini sih, jadi langsung aman. Teman-teman langsung ngambil 10% aja dari laba bersih, artinya 90%-nya itu bisa masuk ke arus dananya teman-teman, ya kan, ke cashflow teman-teman sebagai profit laba yang nantinya teman-teman bisa ambil sebagai dividen atau teman-teman putar lagi nanti sebagai penambahan ekuitasnya, kayak gitu ya. Kemudian kalau teman-teman belum punya laporan keuangan bulanan, teman-teman bisa lihat nih di bisnis saya, kemudian nanti dicek omsetnya berapa. Terus perhatikan margin profit teman-teman itu berapa. Setelah itu biasanya saya ngambilnya di 3-8% dikalikan dengan omsetnya gitu. Nah ini cukup akan memberikan nilai yang aman. Angkanya itu berarti skenarionya meskipun nanti tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan,
itu apa namanya, tidak akan membuat saya itu kayak shock banget ya atau benar-benar kayak aduh benar-benar shock terapi nih, iklan udah habis 500.000 tapi nggak ada penjualan dan lain sebagainya gitu ya. Ya tentu tinggal dievaluasi aja, tapi karena kita udah membudget dengan 500.000 itu dari profit bersih bulan sebelumnya atau dari omset bulan sebelumnya, maka nanti akan lebih gampang diterima kan gitu. Nah selanjutnya, apakah boleh lebih dari budget? Oke ya. Ya kalau ditanya boleh apa enggak? Boleh atau tidak? Ya tentunya boleh-boleh aja kalau teman-teman, tapi ini ada resiko ya. Jadi salah satu fungsi dari budget itu adalah mengurangi resiko kerugian yang terlalu besar buat kita. Karena kan kita itu kan banyak untuk iklan itu kan hanya untuk meningkatkan traffic ya, belum tentu terjadi penjualan. Artinya kita belum tentu dapetin keuntungan dari sana. Makanya kita lakukan budgeting itu supaya mengurangi resiko kalau misalkan iklannya itu tidak sesuai dengan rencana, kita nggak boncosnya terlalu dalam. Tapi kalau saya sendiri mendingan tidak usah melebihi dari budget promosinya. Kenapa? Biarkan itu naik berulang-ulang. Misalkan dari bulan Januari ya kan. Januari budget promosiku adalah 5 juta gitu. Dengan 5 juta ini harapannya di bulan Februari itu ada peningkatan dong, ada peningkatan penjualan. Misalkan ternyata bulan Februari setelah saya bakarin uang promosi dan berhasil itu jadi 10 juta nih budget promosi sebelumnya, naik 2 kali lipat misalkan. Tapi ternyata di bulan Maret ya kan, di bulan Maret ini itu ada pengurangan nih. Bulan Februari aku ngiklan 10 juta ya kan, misalkan dulu omsetnya udah naik. Nah sekarang dihitung-hitung ternyata turun malahan jadi 8 juta karena di bulan Februari ini nggak terlalu bagus penjualannya. Nah mendingan untuk budget promosinya dievaluasinya setiap bulan, jadi kita akan sesuai dengan trading plan, rencana untuk budget promosinya per bulannya itu berapa. Nanti kita evaluasi per bulan. Kalau misalkan hasil dari penjualannya itu bagus, baru kita bisa naikkan. Kalau saya lebih cocok dengan cara yang ini ya. Jadi kalau misalkan kita udah ketemu nih budget, misalkan budgetku 500.000 per bulan, ya jalankan dulu selama 1 bulan, terus nanti di 1 bulan kita evaluasi laba bersih kita berapa bulan berikutnya, atau misalkan belum punya itu omsetnya berapa kita bulan selanjutnya. Nah dari situ kita hitung ulang budget promosi bulan kedepannya itu berapa lagi, kayak gitu ya. Jadi mudah dimengerti. Tapi ya boleh aja ya, tidak ada yang larang. Uang teman-teman sendiri kan. Aku pengen nge-push secepatnya mas, kayak gitu ya, itu beda cerita ya. Kalau emang teman-teman kalau kayak gitu harus dengan sadar betul bahwa siap banget duit itu harus hilang. Mas aku mau nge-push langsung sekian 10 juta lebih kayak gitu kan, biar penjualannya tinggi banget gitu. Bisa nggak mas gitu ya? Ya bisa-bisa aja, tapi juga ada resikonya bahwa hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapannya ya. Jadi makanya ada resiko. Tentunya ada budget itu untuk mengurangi resikonya itu. Jadi ya mending tadi aja, ambil dari omset per bulannya, kita evaluasi per bulan kayak gini. Dievaluasinya per bulan kayak gini. Nah selanjutnya, berapa sih minimal budget yang ideal? Ya, ini kalau menurut saya. Nah teman-teman, kalau dari pribadi pengalaman saya itu minimal itu teman-teman itu menggunakan 15.000 per hari. Ini untuk per produk ya. Ya kan istilahnya kita mau iklankan kan minimal 1 produk, berarti kan ini minimal. Jadi usahakan teman-teman itu bisa ngiklanin 15.000 per hari untuk optimalnya gitu ya, berdasarkan pengalaman saya. Atau misalkan ini juga batas minimal kan, jumlah minimal modal harian di Lazada. Tapi kalau di Shopee bisa sampai 5.000. Tapi saya sangat tidak menyarankan kalau cuma 5.000 atau 10.000 gitu. Saya menyarankan itu kalau saya pribadi itu di angka 15.000. Karena misalkan nanti teman-teman kliknya itu di angka, misalnya produk serupa kan 150 gitu kan ya, itu kan dapat 100 klik kan. Kalau 15.000 1 hari. Nah baru kalau konversinya 2 itu dapat 2 order gitu. Jadi sampai 100 klik lah dapatnya gitu kan kalau 15.000 per hari.
Terus iklan itu dijalankan berapa lama? Idealnya, ya, kalau idealnya itu adalah 30 hari. 30 hari. Kenapa? Karena dengan 30 hari data itu akan lebih terdistribusi normal. Ya. Oke, maksudnya terdistribusi normal itu apa sih? Jadi maksudnya itu adalah tidak ada kebetulan gitu. Ya bukan tidak ada sih, artinya meminimalisir kebetulan. Jadi apa namanya, kan kadang-kadang teman-teman wah aku dengan duit 5 juta iklanku bisa dapat 50 juta nih hari ini ya, di screenshot ya kan, terus saya pamer ya gitu kan, padahal di hari-hari berikutnya lebih boncos dan lain sebagainya. Nah, dengan 30 hari itu datanya itu akan lebih terdistribusi normal, karena di sana kan sudah ada tanggal 1 ya kan, tanggal mudanya, tanggal 2 sampai ketemu tanggal 30 kayak gitu. Di akhir bulan tanggal tuanya ketemu juga. Artinya datanya lebih terdistribusi normal. Nah, tapi kalau misalkan kalau dengan 30 hari ini berarti kan budget iklan yang dibutuhkan budget minimal hariannya tadi kan 15.000 kali 30. Jadi ini kan sama dengan hasilnya adalah 450.000 ya per bulan. Oke, per bulan. Nah, kalau misalkan teman-teman dari omset ya tinggal dihitung aja. Berarti seenggaknya teman-teman udah dapat omset dari organik itu berapa dulu gitu, biar dapat ini nih 8% dari omset teman-teman itu 450.000 ya, sekitar 4.500.000 mungkin ya, 4,5 juta ya. Nah kan kalau 10%-nya 450.000. Nah ini kalau misalkan teman-teman omset bulanannya udah nyampe segitu, itu baru saya istilahnya itu perbolehkan untuk iklan. Tapi sebelum itu mendingan nggak usah dulu deh. Teman-teman bisa nge-push dari campaign, nge-push coba daftar flash sale, dari live streaming, dari Shopee video dan lain sebagainya yang lebih gratis-gratis dulu. Tapi mas, misalkan saya kebelet banget gitu kan ya, nggak mau 30 hari ya, seenggaknya ada 14 hari itu boleh. Ya kan? Kalau di Shopee pun juga menyarankannya 14 hari, tapi 14 hari itu adalah 1 minggu terakhir dan 1 minggu awal. Oke, jadi ya tanggal 23 lah, 23 sampai tanggal 7 gitu. Karena ini adalah tanggal-tanggal yang istilahnya orang itu relatif lebih punya uang, karena kan lagi gajian di sini, jadi nanti kalau misalkan ada iklan itu lebih cepat terkonversi gitu kan ya, lebih cepat terkonversi, jadi psikis teman-teman itu akan lebih aman gitu ya, lebih aman. Kalau misalkan yang tadi 30 hari atau misalkan iklan, tapi sebenarnya yang benar itu iklan tuh lama ya kan, jadi nggak cuma tanggal-tanggal gitu toh, iklan tuh nyala terus bagusnya, karena kan orang-orang itu kan kadang-kadang lihat produknya kan kapan, check outnya kapan kan gitu. Jadi tapi kalau misalnya kepepet ya pakai kayak gini, ini berarti bisa teman-teman menggunakan 225.000 itu cukup ya kan, cukup ya, karena separuhnya aja. Kalau yang tadi per bulan 450.000, ini 225.000 per bulan, berarti hanya dengan budget sekitar 2,5 juta omset ya per bulan. Kalau misalkan mau dapat budget sekian, jadi itu udah boleh iklan tapi dengan timing yang seperti ini. Nah nanti dilihat terus bulan berikutnya, kalau misalkan emang bagus dari iklan itu emang benar-benar bisa mendongkrak iklan, jadi teman-teman bisa dilanjutkan lagi. Oke, gitu ya. Ini angka saya. Teman-teman boleh ikutin, boleh enggak, karena ini ya cuman pengalaman pribadi saya aja gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan angka 15.000 per hari, ya sudah boleh ikut-ikutan. Tapi kalau misalkan enggak mas, aku pengennya minimal 5.000 aja lah cukup, ya sudah nggak apa-apa. Ini kan cuma sharing pengalaman pribadi saya. Jadi kalau 30 hari tinggal dikalikan berapa budget yang ideal, minimal ya, minimal yang ideal itu sekian. Jadi kalau saya sebelum segini mendingan nggak usah ngiklan kalau masih kecil. Jadi saya fokuskan untuk promo yang lain dulu, misalkan bikin voucher atau bikin pelasan toko atau bikin dengan paket diskon atau combo hemat yang lain gitu kan. Itu yang saya akan push duluan gitu. Oke, gitu teman-teman. Dan sebelumnya ini saya mau menginfokan teman-teman kalau misalkan pengen tergabung di grup belajar bareng Burhan, itu saya ada grup Telegram ya kan.
ada grup Telegram Belajar Bareng Burhan. Nah, ini link invitationnya ada di deskripsi. Teman-teman bisa baca aja di deskripsi video ini, di video YouTube ini. Jadi teman-teman boleh, ini gratis ya kan grupnya. Kemudian nanti saya ada di sana untuk sharing bersama teman-teman seller yang lain. Ini grupnya masih baru, ini baru 35 member ya. Baru 35 member untuk saat ini, dan kalau teman-teman mau bergabung di sana untuk diskusi itu boleh banget. Atau mungkin nanti kalau saya ada seminar-seminar gratis, kadang-kadang linknya saya taruhnya di sini gitu ya, kalau misalkan nanti membernya udah agak banyak. Dan kalau teman-teman mau koneksi lebih jauh, boleh banget di Instagram, dicek saja Instagram saya itu Belajar Bareng Burhan. Di sana juga ada, kalau teman-teman mau istilahnya silaturahmi lah dengan saya, mau ngobrol-ngobrol atau berinteraksi, bersosial lah dengan saya, itu nanti di IG. Kalau di YouTube itu lebih ke video-video edukasi kayak gini, tapi kalau di Instagram, TikTok saya nggak terlalu aktif, tapi ya boleh kalau mau dicek. Tapi di sini banyak aibnya ya daripada ilmunya, jadi mendingan di Instagram aja. Di sana boleh follow, kita bisa bersosialisasi. Kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung tanya-tanya bareng dengan saya, seperti itu. Oke, gitu dulu untuk video kali ini teman-teman. Semoga sedikit menambahkan wawasan buat teman-teman dan dapat ilmu baru, dapat insight baru. Apakah itu cocok apa tidak itu teman-teman, silahkan dikaji ulang. Kemudian teman-teman juga bisa membuat mekanisme sendiri, membuat strategi sendiri, dan ini saya cuma sharing aja apa yang bisa saya lakukan. Dan kalau teman-teman bisa menerapkannya di teman-teman dan teman-teman cocok, boleh juga untuk dicoba untuk diterapkan kayak gitu. Dan seperti biasa, sebagai penutup, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.